Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di panggung obrolan terkini, masih bersama Ibu Andi Suhada Safaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Nah, kalau tadi kita banyak berbincang mulai dari minyak goreng sampai fenomena yang terjadi di Kota Makassar dan Perda, sekarang ini kita mau bincang lagi terkait dengan program pemerintah kota, mulai dari Makassar Recover dan akhirnya ada yang namanya Metaverse. Menuju Makassar Metaverse atau Makaverse. Nah, seperti apa sih program itu di mata Wakil Ketua DPRD Kota Makassar melihatnya sebelum nanti akan direncanakan dan dilihat realisasinya di pemerintah kota. Nah, mungkin Ibu bisa punya gambaran sedikit terkait Makassar Metaverse ini. Ya, karena kemarin juga saya sempat ikuti kemarin Rakorsus ya, kan dibahas dalam Rakorsus. Sebenarnya tidak ada yang salah di dalam Pak Dhani launching ini Makassar Metaverse. Istilahnya Makaverse ya, karena Makassar. Iya. Jadi ini bentuk teknologi. Memang teknologi kalau kita bilang sekarang kan 4G, mungkin dia sudah lebih tinggi lagi. Ya. Sebenarnya ini jadi yang pembicara kemarin itu yang punya yang owner daripada ini ya, Wir ya. Dia menerangkan memang bahwa jadi intinya begini. Berbasis teknologi. Kita kan sekarang kayak gini biasa kita bicara virtual aja ya, dengan kondisi pandemi virtual. Ini lebih tinggi lagi. Kita bisa masuk di dalam seolah-olah kita sudah di dalam. Jadi memang kalau saya bilang Pak Wali ini memang pemikirannya jauh tinggi ke depan. Tetapi untuk program-program yang akan nanti dipaketkan Metaverse ini dengan program setiap OPD itu, saya kira itu tidak ada salahnya, bagus. Sepanjang kami ini legislatif gini berpikir, sepanjang ini memang bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Makassar, terutama peningkatan PAD pastinya lah ya. Dengan adanya ini, why not, kenapa tidak? Ya, tapi di sini memang kita harus mengikuti langkah daripada inovator ya Pak Dhani ini. Memang kita betul-betul juga harus jangan tinggal di tempat. Kalau dia satu kali melangkah, anggotanya itu harus 2 kali 3 kali melangkah memang. Ya seperti itu. Tapi kita memang sekarang harus dituntut untuk itu. Sekarang kita hidup kan di era digital. Cuman dengan kondisi sekarang itu mungkin masyarakat pasti banyak lah yang masih kaget apa sih Metaverse. Dan nanti mungkin kalau pemerintah kota ingin mengajukan nanti seperti apa anggarannya juga ke kami juga. Kami kan harus kajiannya seperti apa, apakah memang cocok atau bagaimana, pasti kan kami bahas semua nanti di DPRD seperti itu. Oke, terkait dengan pelayanan publik yang ada sekarang, apakah Ibu melihat ya penggunaan teknologi digital Metaverse ini udah bisa disinkronkan atau kan kalau kita bicara Metaverse kita secara virtual ya Bu ya, apakah itu bisa disinkronkan dengan sesuatu yang fakta di lapangan gitu terkait dengan pelayanan begini publiknya? Karena ini baru dalam bentuk perencanaan. Ya, kita juga akan tahu karena kemarin itu dari Rakorsus, mungkin karena saya tidak ikut sampai habis, setiap OPD itu memang memberikan menyampaikan mereka punya program yang berhubungan dengan Metaverse. Ya, contoh mungkin Bapenda. Ada tadi pagi saya baca, ada istilahnya yang sekarang lagi viral, Pakintaki. Artinya itu saya tidak tahu apa kepanjangannya, tetapi kalau saya baca tadi saya tidak terlalu ini, memang dia berbasis jadi menyambung itu dia ya. Jadi nanti dengan ini Metaverse, jadi setiap nanti apapun itu pembayaran pajak apa dan sebagainya itu kita tidak perlu lagi mungkin jauh-jauh ke sana lewat HP aja ini Android sudah bisa nyambung langsung ke itu. Ya, bagus. Tapi kita kan akan lihat juga perkembangannya seperti apa, karena kan ini kan baru launching, baru mau mereka gunakan. Kita sudah tidak bisa dulu berandai-andai karena masih dalam bentuk virtual, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi kami berharap tidak mungkinlah juga Pak Dhani meluncurkan program ini kalau dia tidak berpikir jauh ke depan bahwa ini akan berhasil untuk masyarakat. Contoh saja mungkin kayak Makassar Recover, awalnya penuh perdebatan, tetapi dengan berjalannya waktu juga toh adem-adem aja, dan memang juga
berfungsi dengan baik. Iya. Oke, terkait dengan metaverse ini kan kemarin sudah terjadi MOU ya Bu ya, dan tentu kalau bicara teknologi kan tentu anggarannya tidak sedikit, seperti kata Ibu pasti akan dibicarakan di selanjutnya. Nah tentu mungkin dalam perjalanannya nanti akan ada pro dan kontra walaupun kita belum tahu ya seperti apa. Nah apakah ini nantinya akan menjadi pembahasan yang lama sebelum perencanaan itu betul-betul matang atau DPR nanti hanya tinggal mengiyakan saja? Oh enggak lah, ini kan uang rakyat semua. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Jadi kalaupun nantinya ada pengusulan anggaran untuk metaverse ini, pastilah semuanya panjang. Kalau namanya anggaran di DPR ini tidak asal kita mengetuk aja tanpa melihat apa hasilnya ke depan. Seperti itu. Kita betul-betul memang membahas dengan secara rinci dengan pemerintah kota. Mereka harus memberikan kami juga pemikiran bahwa ini betul-betul memang harus dianggarkan dan ini tidak. Ya itu seperti itu. Pasti agak panjang. Dari pemanfaatan anggaran refocusing yang Makassar Recover itu, adakah hasil evaluasinya seperti apa Bu saat ini? Iya, semua ada evaluasinya. Jadi itulah gunanya kalau kita rapat-rapat di badan anggaran apapun itu juga, kami akan tahu apa saja yang telah digunakan. Apakah dengan misalkan dana dengan 500 M itu digunakan apa aja. Itu akan kami minta apa saja rinciannya. Dan itu sudah atau masih berjalan? Sementara ini sudah 2000, ini masih berjalan. Masih berjalan Iya. Oke. Tetap. Oke. Nah pemirsa, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, di segmen terakhir kita akan lebih berbincang terkait dengan kinerja perusahaan daerah di Kota Makassar yang kemarin sempat dibukukan oleh wali kota. Nah setelah itu ada pejabatnya lagi. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan kinerja Perusda ini, terkait apa yang diperoleh atau masukan untuk PAD Kota Makassar. Sesaat lagi di panggung obrolan terkini.